Assalamualaikum mahasiswa-mahasiswa calon pengusaha. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Suharno. Nah, di perkuliahan kewirausahaan kita kali ini, kita akan bahas sesuatu yang super penting. Service Excellence, atau yang biasa kita kenal dengan pelayanan prima. Jadi ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari apa itu Service Excellence, terus kita bedah strategi kuncinya, yaitu konsep A3. Habis itu kita pelajari cara jitu nangani komplain pakai metode STARS. Nggak ketinggalan, kita bakal ngomongin kunci suksesnya, yaitu pelanggan internal. Dan terakhir, tentu saja, rangkuman. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan Service Excellence itu? Yuk kita bangun fondasinya sama-sama. Nah, ini dia intinya. Pelayanan prima atau Service Excellence itu bukan cuma sekedar ngasih pelayanan yang oke atau baik. Bukan, ini tentang memberikan pelayanan terbaik yang bahkan bisa melampaui harapan pelanggan. Tujuannya apa? Supaya mereka puas, benar-benar puas, dan akhirnya jadi loyal sama kita. Gambar ini nunjukin target kita dengan jelas banget. Kita nggak mau cuma ada di level cukup atau memuaskan. Nggak, tujuan kita itu selalu ada di puncak, di level excellent di mata pelanggan. Oke, konsep dasarnya udah dapat. Sekarang, gimana cara praktisnya? Nah, ini dia strateginya. Gampang banget diingat. Namanya konsep A3. Sikap, perhatian, dan tindakan. Jadi, inti dari pelayanan prima itu, kalau kita pecah, ada 3 pilar utama yang super kuat. Gampangnya kita sebut 3A, attitude atau sikap, attention atau perhatian, dan action atau tindakan. Semuanya itu dimulai dari yang pertama, attitude atau sikap. Ini fondasinya loh. Mulai dari penampilan kita yang profesional, cara kita berpikir yang selalu positif, sampai gimana kita nunjukin rasa hormat ke pelanggan. Percaya deh, pelanggan itu bisa ngerasain energi kita bahkan sebelum kita ngomong apa-apa. Lanjut ke pilar kedua, attention atau perhatian. Ini bukan cuma soal ngeliatin pelanggan ya, ini tentang benar-benar mendengarkan untuk memahami apa sih yang sebenarnya mereka butuhin, bahkan hal-hal yang nggak mereka ucapin. Disinilah empati main peran. Kita harus bisa nangkep sinyal-sinyal kecil dari mereka. Dan pilar terakhir yang paling penting sebagai pembuktian adalah action atau tindakan. Sikap udah oke, perhatian udah penuh, tapi kalau nggak ada tindakan nyata, ya percuma. Disinilah kita mengubah semua pemahaman kita jadi solusi yang cepat, tepat, dan ramah. Dan jangan lupa, selalu tutup dengan ucapan terima kasih. Oke, konsep A3 udah kita pegang. Tapi, gimana kalau ada masalah? Kalau ada pelanggan yang komplain? Nah, disinilah kualitas service excellent kita diuji habis-habisan. Pertanyaannya, emang komplain itu bisa dihilangin sama sekali? Jujur aja, ya. Nggak bisa. Dalam bisnis manapun, komplain itu pasti akan selalu ada. Tapi lihat ini dari sisi lain, komplain itu sebenarnya adalah masukan gratis yang super berharga. Jadi, kuncinya bukan menghindar, tapi punya sistem buat nanganin komplain itu secara profesional. Dan untuk itu, kita punya senjata andalan, yaitu metode STARS. Ini kerangka kerja yang keren banget buat mengubah masalah jadi peluang. STARS ini singkatannya, S, sapa pelanggan dengan ramah, jangan malah cemberut. T, tanyakan, gali apa masalahnya dengan baik. A, atasi, kasih solusi yang jelas, jangan cuma janji-janji. R, respect, hargai mereka dengan tulus, tunjukkan kita peduli. Dan S lagi, sampaikan terima kasih atas masukan mereka. Keren kan? Komplain bisa jadi momen buat bikin pelanggan makin cinta sama kita. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget dilupain sama pengusaha pemula. Padahal ini rahasia besarnya. Kalian mau pelanggan di luar sana bahagia? Kuncinya ada di dalam perusahaan kalian sendiri. Betul. Jadi sebenarnya kita itu punya 2 jenis pelanggan. Pertama, pelanggan eksternal. Ya, mereka yang beli produk atau jasa kita. Tapi ada juga yang kedua, pelanggan internal. Siapa mereka? Ya, tim kita sendiri. Karyawan, staf, semua orang yang ada di dalam perusahaan. Dan ini dia kalimat saktinya. Bila pegawai tidak terpuaskan, Anda tidak akan mempunyai pelanggan yang terpuaskan. Simple, tapi dalam banget. Gimana mungkin kita bisa berharap pelanggan puas kalau tim yang melayani mereka aja nggak bahagia? Nggak mungkin. Karyawan yang puas itu adalah cerminan langsung dari kualitas layanan kita. Oke, udah banyak banget yang kita bahas ya. Biar makin nempel di kepala, yuk kita rangkum poin-poin kuncinya. Jadi, ada 4 hal penting yang harus kalian pegang. Pertama, service excellence itu bukan cuma baik, tapi melampaui harapan. Kedua, jadikan A3, attitude, attention, action sebagai kebiasaan. Ketiga, kalau ada komplain jangan panik.
pakai metode STARS buat mengubahnya jadi loyalitas. Dan yang keempat, ini yang paling fundamental, prioritaskan kepuasan tim internal kalian karena merekalah fondasinya. Nah, sebagai penutup saya mau kasih kalian satu pertanyaan untuk direnungkan. Sebagai calon pengusaha, kira-kira langkah konkret pertama apa yang bakal kalian ambil untuk mulai membangun budaya service excellence di bisnis kalian nanti? Ingat, sukseslah semudah mungkin. Terima kasih, saya Dr. Suharno.